Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan juga baik. Perkenalkan, nama saya Stella Ribli, NIM 182190027. Dan hari ini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai the need of compression, basic of information theory and entropy. Dan di sini mungkin mendengar dari judulnya aja terdengar sedikit sulit atau sedikit mungkin susah dimengerti, namun di sini saya ingin menjelaskan dari basicnya dan mencoba buat menganalogikan secara lebih mudah, dan harapannya Bapak Ibu atau teman-teman semuanya dapat mengerti sedikit mengenai topik berikut. Oke, mungkin kita bisa mulai dulu dari pertama-tama mengenai media. Media itu apa sih kalau misalkan Bapak Ibu mendengar di awal? Nah, kalau misalkan saya sendiri akan menjawab seperti yang ada di layar, seperti video, audio, atau dokumen. Dan benar sekali kalau misalkan media itu memiliki banyak bentuknya, seperti yang ada di layar, seperti video, audio, dokumen, dan juga ada berbagai bentuk lainnya seperti teks dan lain-lain. Namun di kesempatan kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk berpikir nih, kira-kira kalau misalkan dari semua media yang ada di luar sana, pastinya butuh tempat storage untuk disimpan ke device masing-masing nih. Dan kira-kira untuk setiap media-media tersebut memakan storage seberapa besar sih? Dan juga apakah sebenarnya device kita itu bisa menyimpan seluruh video, audio, dokumen itu? Apakah Bapak Ibu pernah berpikir seperti itu? Mungkin kita masuk lagi ke yang kelihatannya space-nya mengambil yang paling besar gitu. Ada video. Nah, di video ini kira-kira untuk suatu video berdurasi 1 jam dan juga berwarna, kira-kira akan memakan berapa besar storage sih? Untuk saya sendiri bisa menebak sekitar 1 giga, 5 giga, atau paling besar mungkin 10 giga. Karena saat biasanya saya sendiri menggunakan aplikasi video editor, biasanya sekitar 1-5 giga mungkin ya untuk video yang berdurasi 1 jam gitu. Nah, tapi ternyata ada hal yang mengagetkan nih. Kalau ternyata sebelum ada kompresi, 1 jam video berwarna, space-nya memakan sebesar sekitar 170 giga. Wow, angkanya sangat besar bukan? Bahkan laptop saya sendiri yang saya gunakan itu belum bisa menyimpan satu video itu saja. Karena itu kami membutuhkan kompresi. Masalah ini belum muncul dari dahulu kala, namun ada sejarahnya untuk kompresi sendiri. Di awal, pertama-tama, disk space dan bandwidth itu masih sangat terbatas, karena di zaman dulu untuk space yang cukup besar itu membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Namun, seiring berjalannya waktu, berbagai pengembangan telah terjadi dan juga harga untuk storage yang lebih besar, harganya mulai menurun dan juga orang-orang bisa mulai membayar untuk storage yang lebih besar. Tuh. Namun seiring berjalannya waktu juga kebutuhan untuk storage terus meningkat. Kenapa? Karena mungkin dulu hanya ada audio, tapi sekarang ada video. Kemudian dulu video mungkin hanya dalam bentuk black and white, namun sekarang udah ada warna. Dan itu membutuhkan storage yang semakin besar. Dan juga seiring perjalanannya waktu, perkembangan zaman, kebutuhan storage terus meningkat seiring perkembangannya juga media-media yang ada di luar sana. Nah, sehingga demand untuk storage itu tinggi dan cukup lama untuk menulis data di disk jika belum dikompresi. Nah, karena itu kami membutuhkan kompresi. Oke, kira-kira saat mendengar kata kompresi, kira-kira Bapak Ibu memikirkan apa sih? Kalau misalkan saya sendiri memikirkan hal ini nih. Jadi misalkan ada suatu gambar yang cukup jelas nih di sini nih, ya. Kemudian kita kompresi akan menjadi buram seperti ini, dan kemudian datanya akan menjadi lebih kecil untuk storage-nya gitu. Namun apakah kompresi ini selalu membuat gambar menjadi kualitasnya lebih rendah? Tapi ternyata jawabannya adalah tidak, teman-teman. Jadi kompresi sendiri tidak selalu membuat kualitas suatu gambar menjadi jauh lebih rusak seperti yang tadi dicontoh gitu, seperti langsung jadi buram dan jadi langsung kualitasnya langsung kurang baik gitu. Nah, kompresi ini sebenarnya apa sih? Kompresi ini sebenarnya itu adalah suatu ilmu komputer untuk memadatkan data sehingga lebih efisien dan juga ruang penyimpanannya lebih baik, sehingga dengan storage yang lebih kecil kita bisa memberikan data dan informasi yang sama gitu.
Nah, tapi kalau misalkan tidak menurunkan kualitas itu gimana sih? Jadi tipe kompresi data itu ada dua. Yang pertama ada lossy dan juga ada lossless. Nah, untuk lossy ini kompresi datanya akan mendegradasi kualitas informasi. Yaitu misalkan kayak contoh tadi ada suatu gambar, mungkin gambarnya bisa sedikit lebih buram. Tapi untuk yang lossless tidak sama sekali. Jadi menggunakan algoritma yang ada, kita mengkompresi data tanpa mendegradasi kualitas informasi. Oke, sekarang kita sudah belajar tentang kompresi data, dan di sini saya ingin menjelaskan mengenai information theory. Information theory ini juga berkaitan dengan kompresi tadi, dan di sini kami akan menjelaskan lebih detail mengenai kompresi tadi juga, dan information theory yang lainnya. Nah, jadi information theory ini itu apa sih? Information theory ini adalah suatu teori yang membahas saat kami mentransmisi informasi dari suatu sumber ke suatu destinasi. Dan di sini kita memfokuskan kedua hal, yaitu efisiensinya dan juga reliability-nya. Jadi saat suatu transmisi terjadi, kita harus memfokuskan kedua hal tersebut. Nah, pertama untuk efisien, contohnya saat mentransmisi suatu informasi, seberapa efisien sih suatu informasi tersebut dapat terkirim. Jadi kita harus mengukur dari sedikit mungkin bit yang digunakan. Ini berkaitan dengan yang kompresi yang tadi kita sudah jelaskan, mungkin nanti akan aku jelaskan lebih detail lagi untuk proses kompresinya. Dan juga untuk reliable, kita harus memastikan kalau informasi yang dikirim itu tidak korup atau rusak datanya saat proses transmisi gitu. Nah, di sini solusi untuk kedua hal tersebut itu adalah untuk yang pertama, efisien itu kita menggunakan kompresi seperti yang tadi udah dijelaskan juga. Dan proses kompresi ini adalah dengan kita menginsert suatu encoder dan datanya kita akan mengencode data yang sudah sebelumnya di-decode gitu. Jadi proses decode ini akan mengurangi jumlah bit yang digunakan. Kemudian untuk membaca datanya kita bisa mengencode dengan encoder. Oke, next untuk reliable kita bisa menggunakan namanya channel coding. Channel coding itu apa sih? Channel coding itu adalah suatu proses di mana kita menambahkan bit yang redundan ke kode-kode simbol yang sudah ada. Nah, dengan cara itu, receiver itu bisa mendeteksi transmisi error dan juga membenarkannya. Jadi kalau misalkan ada error-error yang muncul, nah si channel coding ini akan terbantu dengan si receiver yang bisa membantu membenarkan error-error tersebut. Hanya dengan cara menambahkan redundant bit ke kode simbol mereka. Tuh. Oke, nah sekarang saya ingin menjelaskan tentang proses kompresi sendiri. Nah, jadi dalam proses kompresi sendiri, secara teknikalnya bisa dilihat di layar berikut nih. Jadi kalau misalkan kita melihat data-data dalam bentuk alfabet, misalkan A, B, C, D, E, F, G, H, I, Z, gitu ya, itu akan kita definisikan sebagai suatu simbol. Simbol itu contohnya seperti yang ada di sini. S1, S2, S3, S4, Sn. Jadi dia dalam bentuk simbol dan nanti akan digambarkan dalam bentuk N gitu. N itu bersifat integer dan mengapa kita menggunakan itu? Karena alfabet ini bentuknya tidak infinite dan juga dia menjadi vocabulary yang baik gitu. Sehingga tidak ada alfabet yang akan keluar dari kamusnya karena hanya segitu-segitu aja untuk alfabet, sehingga kita bisa definisikan ke dalam bentuk simbol gitu. Nah, jadi untuk mengolah data-data dan melakukan kompresi, kita menggunakan simbol dalam bentuk seperti ini. Oke, nah kemudian dari data-data simbol tersebut, apa yang kita lakukan sih? Yang kita lakukan adalah membuat suatu sequence. Nah, sequence ini untuk setiap S1, S2, S3, S4 itu menggambarkan suatu simbol yang tadi sudah didefinisikan sebelumnya. Jadi itu mengartikan suatu alfabet. Dan kemudian suatu sequence ini itu akan memberikan informasi yang nantinya akan menggambarkan informasi yang dikirimkan menjadi suatu media gitu. Nah, jadi dari alfabet yang udah dikonversi ke simbol, nanti akan dibuat suatu sequence seperti ini dan dikirimkan dan akan menjadi suatu media gitu. Jadi proses-proses ini
hal-hal sequence ini menggambarkan suatu kayak kalimat dari simbol yang udah ada sebelumnya. Oke, sekarang kita masuk ke lebih teknikal lagi nih. Misalkan kita udah punya nih S1, S2, S1, S2. Nah, ini tuh menggambarkan suatu informasi yang akan dikirimkan nantinya ke media yang kita inginkan gitu. Nah, di sini kita bermain dengan probabilitas karena dengan probabilitas ini akan membantu untuk melakukan proses kompresi. Nah, di sini pertama cara menghitung probabilitasnya adalah dengan rumus MI/N. Apakah MI/N itu? MI/N itu sendiri adalah jumlah berapa kali munculnya simbol tersebut dibagi dengan jumlah total simbol yang ada pada sequence tersebut. Akan saya contohkan salah satu, misalkan untuk S1, dan di situ bisa dihitung di sequence ada sejumlah 3 kali munculnya, kemudian dibagi dengan 10 simbol yang ada pada sequence tersebut. Nah, maka didapatkan 30% untuk S1. Dan berlaku juga untuk simbol-simbol lainnya, dan kita dapatkan probabilitas untuk setiap simbol tersebut. Nantinya untuk probabilitas yang nilainya akan lebih besar, lebih sering keluar, bitnya akan lebih kecil, dan juga kita akan mengatur algoritmanya sehingga untuk probabilitas yang nilainya lebih tinggi, bitnya akan digunakan lebih kecil, dan algoritmanya akan menyesuaikan hal tersebut sehingga akan terkompresi. Oke, detailnya dapat dilihat pada tabel ini. Jadi kita udah melakukan coding ke binary-nya. Jadi untuk setiap simbolnya sudah ada code-nya masing-masing, dan itu bersifat unik sehingga mendefinisikan simbol masing-masing gitu. Nah, kemudian untuk occurrence sendiri itu adalah MI di data yang sebelum ini. Jadi ada tadi ada 3 kali occurrence, sehingga di sini juga ada 3 kali kemunculan, dan kemudian bits use-nya itu adalah panjang kodenya. Jadi untuk 1 0 berarti ada 2 panjangnya, itu adalah 2. Kemudian untuk occurrence-nya itu adalah 3 kali muncul, sehingga bits use-nya dapat langsung dikali aja, jadi langsung dapat 6. Terus kemudian berlaku juga selanjutnya untuk S2, S3, S4 kita dapatkan 6, 8, 4, dan 2. Kemudian nanti dari hasil tersebut bisa kita totalin aja langsung. Dan kemudian kita dapatkan bits yang digunakan untuk seluruh sequence tersebut. Sequence itu dan bit itu akan pasti nilainya akan lebih kecil dibandingkan kita tidak melakukan kompresi sama sekali. Next, ini itu adalah bentuk mappingnya untuk uniquely decodable codes. Nah, jadi di sini yang kita bisa lihat itu untuk S1-nya itu mendefinisikan simbol-simbol yang ada, kemudian code sendiri itu menjelaskan binary string-nya, sehingga di sini ada S1 10, S2 00 sesuai dengan hasil codingan kami sebelumnya. Oke, dan terakhir untuk teori prefix codes, kita harus tahu juga decodable code itu harus unik, tidak ada kode yang sama, dan tidak ada kode yang prefix untuk kode lainnya. Gitu. Oke, dan terakhir banget nih, untuk entropi. Entropi sendiri itu apa sih? Entropi itu dinilai sebagai suatu hal yang terus meningkat seiring peningkatan nilai random. Oke, jadi kita akan membandingkan sequence yang pertama dan juga sequence yang kedua. Nah, jadi sequence yang pertama seperti yang kita lihat itu ada S1 sebanyak 5 kali, sehingga dia probabilitasnya muncul 100% gitu. Nah, untuk yang sequence kedua kita ada S1, S2, S3, S4, S4 gitu. Jadi untuk probabilitas setiap simbolnya itu pasti di bawah 100 dan lebih bervariasi, sehingga bisa dinilai kalau misalkan sequence yang kedua itu nilainya lebih random daripada sequence yang pertama, sehingga dapat disimpulkan bahwa entropi juga akan lebih tinggi untuk sequence yang di bawah dibandingkan sequence yang di atas, karena sequence yang pertama memiliki nilai random yang lebih rendah, sehingga entropinya juga lebih rendah dibandingkan sequence yang kedua.
Oke, jadi mungkin sekian aja untuk penjelasan saya hari ini. Semoga bisa bermanfaat, dan untuk kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Bapak dan teman-teman semuanya. Makasih juga untuk pengajarannya selama 1 semester terakhir ini. Salam multimedia dan salam sehat. Terima kasih.